paling sukses sepanjang 2021 kemarin mendapatkan 3 gelar juara. Mereka harus terjepit saat ini posisinya 2 pemain saja yang bertahan. Tapi keadaannya juga sama yang sedang dialami oleh pemain dari Void dan juga yang sedang dialami oleh pemain-pemain dari lawannya satu lagi di area tersebut. Kalau kita lihat Dunia Games, itu dia yang saya cari tadi kata-katanya. RRQ sedang berada di area bawah, harus berpindah mereka. Dunia Games berada di atas dari RRQ Rio, tapi Blue Zone akan ikut campur dalam fight yang terjadi. Tiba-tiba 2 tumbang, 1 untuk Dunia Games, 1 untuk RRQ. Gila, tuker-tukeran nades is real. Rose lempar ke Mort lempar ke arah Onyx, lempar ke arah Void, dan mau tidak mau Void akan memanfaatkan momentum untuk kabur. Dibawa kabur mobil-mobilnya dan bakal iring-iringan keluar dari kota Rozok. Ini adalah momentum, tapi Kenan sedikit tertahan di depan sana. Oh no, dari bagian lower ground sudah ada Miseri muncul dari bagian bawah, dan Miliano tidak mau kehilangan momentum, ditembakin, di spray down seorang Kenan. Masih bisa kabur, masih bisa lewat, tapi Tensky terjadi kecelakaan tunggal karena panik dan diamankan oleh Nick. Tapi RRQ ternyata diamankan nyawa-nyawanya oleh Bonafide Nux. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Bonafide tadi. Pintar sekali mereka. RRQ pulang ke arah lobby, bukan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi inilah yang terjadi. Tumbang satu persatu. Tim yang berada di area Rozok, sulit untuk mereka bisa keluar dari tempat permainan mereka. Bonafide yang memang sedari awal sudah melebarkan sayapnya menuju ke arah rumah banjir. Mereka yang saat ini sedang menguasai pola permainan. Wah, ini cilaka banget sih Playzone. Playzone ke rumah air. Gue udah gak ngerti lagi nih bakal hektiknya kayak apa. Dan sejauh ini kita lihat Bonafide yang paling enak karena dari tadi dia cuma gerak beberapa meter doang dari Rozok menuju ke dalam circle-nya. Tinggal gimana caranya Bonafide berusaha untuk menjadi satpam zona dan melihat kembali dari Onyx juga masih bisa bertahan. Jobrenki harus diselamatkan karena darahnya udah mulai deres. Rosezi juga tertangkap oleh seorang Hexas dari arah yang berbeda. Ken kali ini bertemu dengan mantan timnya juga di depan sana. Dan kali ini kita melihat dari Bonafide yang paling enak sejauh ini. Ya, Bonafide pastinya bisa mendapatkan banyak elimination dari tempat mereka. Bahkan Bonafide juga mendapatkan satu lagi elimination tambahan. Ucup membuka keran eliminationnya untuk match kali ini. 1 sudah dia kumpulkan, mencoba untuk mencari yang kedua, melemparkan granat terlebih dahulu menuju ke area sungai, meledak di sana, dan akhirnya mendapatkan 1. Itu justru granat dari Nick yang mendapatkan seorang Zai. Yes, langsung granat elimination tak jatuh ke tangan Nick. Tapi Ucup dan teman-teman kayaknya nggak puas hanya dengan 5 elimination. Dengan punya rumah seperti benteng, ini akan membuat mereka bisa bertahan sementara waktu, tapi zonanya juga akan bergerak sebentar lagi. Ini bakal seru sih. Udah lama banget gue nggak ngeliat Playzone ke arah rumah air, dan dari rumah air belum tentu ke perumahan. Bisa aja keluar, dan granatnya langsung connect dari seorang K-Mine mendapatkan seorang Fnatic. K-Mine adalah kunci dari elimination dari tim BNW 88 ini, membuka keran elimination mereka di season yang baru. Tim pendatang baru, namun banyak pemain-pemain berpengalaman yang sudah berada di sini. Granat yang kedua dilemparkan juga. Itu adalah smoke ternyata, Cicel. Panik, dia yang main, gue yang panik ya kan. Soalnya darahnya Potato tadi setipis kertas, itu udah susah banget. Tapi ternyata Potato berhasil untuk melakukan healing, dapat timing lagi. Dan ini adalah sebuah zona yang cukup kompleks. Lihat Hexas, gimana caranya dia memainkan ujung jembatan. Walaupun Boom belum berada di dalam Playzone, tapi gimana caranya Boom memberikan pressure terus-menerus. Bahkan Rosezi enak banget free shot ke arah depan Bonafide. Satu persatu player-player ditumbangkan. Kali ini Ucup yang tertumbang, dan lagi-lagi hujan peluru Israel dari seorang Rosezi. Terbuka sekali di depan sana dari Bonafide, hanya bisa memanfaatkan wall smoke. Tapi Rosezi kehabisan waktu, dia harus bergerak, dan akhirnya Ceta lah yang menghukum Rosezi karena dari tadi dia menjadi pengganggu untuk timnya. Ceta tidak hanya berhenti di Rosezi, akan coba mendapatkan Nick juga. Ini dia Terminator season 1 yang akan coba berhadapan dengan seorang Ceta. Nick melakukan tembakan demi tembakan, dan akhirnya lagi-lagi didapatkan elimination demi elimination oleh pemain-pemain Onyx. Yes, Onyx masih bertahan dengan Nick dan Cleon. Takatiki kali ini sudah mulai maju ke arah depan, berusaha untuk mengeliminasi Bonafide. Dan di manakah Bonafide terakhir? Masih belum ketahuan ada di mana. Tapi Nick dengan sangat sabar dan hati-hati, dia tahu, mulai menyadari di belakang ada smoke. Berarti kalau misalkan ada smoke, ada manusia. Nox dari belakang sebuah vehicle masih bisa melemparkan beberapa nades terus menerus ke arah bagian depan. Tapi boom, what happened? Ken tenggelam. Tenggelam. Justru didapatkan eliminationnya oleh satu pemain, yaitu Cleon tadi dari mantan timnya Ken itu sendiri. Kita kembali melihat
fight yang melibatkan banyak tim di sini. Hexas masih bertahan dengan pemain-pemain Boom. Rosemary terus dia melakukan sebuah tembak-tembakan bersama dengan NFT Drone melakukan sebuah revive terlebih dahulu. Batman kembali menjadi pemain yang bertahan dari NFT. Yes, masih bertahan NFT Batman dan kawannya Drone. Takatiki baru kah di NFT, tapi nanti kita bakal lihat seberapa lama dia bisa bertahan karena hanya satu tim saja yang masih full squad, yaitu GPX. Mereka bertahan di bagian rumah air, sejauh ini mereka masih aman, circle-nya ternyata nggak ke rumah air, ke bagian jembatan. Ini epic gameplay sih. Ya, ini akan menjadi sangat menarik sekali untuk kita menyaksikan pergerakan apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang berada di rumah air karena mereka yang harus bergerak pertama kali menuju ke area circle-nya. Satu pemain tumbang barrier yang sedang dalam keadaan panas-panasnya ternyata dihukum oleh mineral dari zone. Yes, ini GPX berarti nggak keluar dari drop zone ya? Dia kan drop zone-nya di rumah air sama sekitaran ruins gak sih? Kalau misalkan ada alter ego main, ya kan dia main di situ kan? GPX harusnya mereka SMB kan tadi GPX ketemu sama ini di SMB kan? Enggak kok. Iya, GPX tadi kan ketemu sama pemain-pemain dari NFT di Oh, SMB. sorry. Oh iya. Berarti alter ego yang pindah ya? Iya. Alter ego kemana tadi ya? Gue nggak merhatiin lagi. Ya, kita tidak terlalu melihat tadi pemain-pemain dari alter ego di mana. Soalnya gue based on ini beberapa scrim yang gue nonton ya. Betul. Dan third party turnamen itu gue lihat GPX itu ngambil ke rumah air sama ruins kalau misalkan ada alter ego. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi nampaknya berdasarkan hasil scrim pasti juga kan. Dan melihat kembali di sini menarik banget di mana semua tim harus keluar dari compoundnya, harus keluar dari tempat persembunyiannya. Dan kali ini BNW yang tertangkap terlebih dahulu, tapi Cleo menangkap kembali satu kepala di depan sana, tapi itu adalah lower ground tipis, nggak bisa ditembakin, malah Keyman yang tertumbang terlebih dahulu. Dan Cleon pun dengan sangat sabar bergerak beriringan dengan Blue Zone. Harus berhati-hati, harus menjaga tempo seorang Cleon karena tidak boleh terkena damage dari Blue Zone. Ini adalah zona yang ketujuh, sudah sangat sakit zonanya. Tapi kalau kita lihat dari pemain-pemain Onyx, banyak sekali elimination yang sudah mereka kumpulkan. Matoy pun melakukan sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain zone. Ada Linux yang bertahan di sana. Rosemary mendapatkan satu knockdown ke arah Batman. Batman dan juga Drone. Mereka bertahan dari 2 match berturut-turut. 2 orang ini yang bertahan tapi ternyata dipulangkan. Dan kita akan melihat WWCD baru di match kali ini. Yap, karena hanya tersisa Oni pun dipulangkan juga. Hanya tersisa 4 tim saja. GPX masih bertahan. Sisanya udah pincang banget. Tapi Linux melihat dari kejauhan, melihat dari sudut jendela di depan sana, berusaha untuk menumbangkan satu tapi masih belum bisa. Matoy langsung berusaha untuk membalaskan kembali peluru-peluru panas ke arah Linux. Dan ini menjadi hal yang menarik juga. Apakah bisa gitu tim-tim yang masih pincang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner? Onyx, dia memang pulang, tim tersebut memang pulang, tapi 12 elimination sudah dikumpulkan oleh Onyx sepanjang match ini. Sangat banyak sekali. GPX menjadi tim yang masih sangat-sangat siap untuk menghadapi late game karena full squad mereka. Masih ada Rosemary, Kraibu, Matoy, dan juga satu yang lainnya Bilot. 4 pemain masih bertahan dari GPX di match kali ini. Bisa saja ini adalah WWCD untuk pertama kalinya didapatkan oleh GPX. Bisa jadi. Maybe yes, maybe no. Ingat ini Battle Royale, semua bisa terjadi. Ini kalau misalkan GPX nggak keculik harusnya aman ya. Tapi kalau misalkan GPX ada yang keculik, 1 atau 2, ini akan menjadi beda cerita. Tapi we'll see, karena GPX seperti kita tahu ini adalah tim dari Supply Bank sebelumnya. Dari segi chemistry, mereka udah nggak usah dipertanyakan lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi. Tapi tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi untuk defensif sementara waktu. Dan jarak dari zona dari mereka pun nggak terlalu jauh. Terlebih Linux berhasil dia dapatkan juga. Tersisa minimal 1 orang saja di atas sana. Ini adalah momentum di mana GPX harusnya bisa mengatasi perlawanan dari zone. Dan betul saja, ini adalah momen GPX akan menancapkan bendera mereka di PMPL. Kalau tim e-sportnya satu ini akhirnya bermain di ajang tertinggi PUBG Mobile Indonesia. Yes, betul. Ini akan menjadi ajang pembuktian, tapi kita lihat GPX masih nggak mau tergesa-gesa. Mereka main tempo, mereka benar-benar ingin winner-winner chicken dinner ini. Bonafide, sisa Kakashi seorang diri saja, tapi sulit untuk Kakashi melakukan clutch nampaknya karena blue zone-nya udah terlalu menyakitkan. Dan ya, dia akan merelakan nyawanya tapi tidak jadi karena Kraibu berhasil untuk mendapatkan elimination terakhir dan winner-winner chicken dinner untuk GPX. GPX menancapkan bendera mereka di PMPL Spring 2022 WWCD pertama yang didapatkan oleh GPX di match yang kedua. Hanya butuh 2 match untuk akhirnya GPX memulai awal dengan sangat baik sekali. Pemain-pemain yang sempat bermain di Supply Bank kali ini berganti mereka menuju GPX dan mereka juga datang dari kualifikasi Cijel. Ya, dari kualifikasi PMPL ya kemarin kan ada GPX, ada Onyx, ada EVOS, satu lagi BNW. Dan ternyata GPX lah yang menjadi salah satu tim untuk menyabet WWCD pertama dari tim
apa ya? Kualifikasi. Kualifikasi, tim Itu dia. kualifikasi. Bahasanya enak.